melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Bulan ini kita memperingati perayaan Paskah saudara. Dan Paskah adalah kemenangan. Dan tema kita hari ini adalah menang bersama Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati untuk berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk kemenangan Tuhan berikan melalui Paskah yang kami peringati di bulan ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti Paskah yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Sahabat penerobos, bacaan kita dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 dan 14. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya saudara, dunia memandang salib sebagai kutuk, hukuman dan kekalahan. Seperti apa kata di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di salib saudara. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya Yesus disalib bukan karena dosanya. Yesus disalib untuk mengambil dosa kita manusia. Sehingga Yesus yang mulia rela menjadi kutuk agar kita yang terkutuk kita boleh dimuliakan saudara. Jadi dalam Kristus salib itu diubah menjadi satu harapan dan kemenangan. Jadi Paskah mengingatkan kita akan kemenangan Kristus atas maut dan berdampak bagi setiap kita para pengikutnya. Kebangkitan Yesus memberi kebangkitan bagi kita semuanya saudara. Percayalah Yesus sudah mengalahkan maut saudara. Sehingga kita pun juga pasti keluar lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sudah menang mendahului kita. Saudara, kita belajar kebangkitan atau kemenangan Kristus membawa dampak. Yaitu pertama, Injil tersebar leluasa. Ya, kita baca tadi di ayat 13 dan 14 bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus nggak akan juga dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan Injil saudara. Dan sia-sia juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi karena Yesus bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Yesus. Jadi ada kebangkitan Kristus dan saudara saya pasti bangkit. Bukan hanya bangkit dari kematian, bangkit dari masalah, bangkit dari keterpurukan, bangkit daripada kesulitan. Mari saudara kita bangkit. Kita harus move on saudara. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Yesus terus bekerja sampai hari ini juga kepada kita semua orang percaya. Dan kita belajar di sini bahwa Paulus memberitakan Injil dengan luar biasa. Bagaimana Paulus rela menghadapi bahaya-bahaya dan maut. Dan begitu banyak kesulitan yang dihadapi dalam memelihara jemaat Tuhan. Dilakukannya dan itu tidak pernah sia-sia. Kita belajar dari Paulus dan tim, yaitu semua para rasul-rasul lainnya memberitakan Injil. Dan itu tidak sia-sia harga yang mereka bayar. Demikian juga sahabat penerobos untuk kita semua. Engkau yang hari ini dipanggil, dipilih dan dilatih, dimuridkan, dipersiapkan, diperlengkapi untuk kita memberitakan Injil. Percayalah, pemberitaan Injil kau lakukan tidak sia-sia. Walaupun kau bayar harganya sedemikian rupa. Percayalah bagi para pemberita Injil, Tuhan katakan ada mahkota sukacita yang Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi oleh karena itu tetaplah memberitakan Injil. Karena apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Yesus bangkit, kita juga bangkit ya saudara. Nah saudara, kebangkitan Kristus itu bukan hanya menjadi isi Injil, melainkan telah memberi kuasa bagi Injil kerajaan yang kita beritakan. Saudara, dulu saya nggak bisa bicara tentang Injil saudara. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya dalam sebuah lawatan,
Tuhan memperlengkapi saya dengan menaruh kerinduan untuk baca firman, menaruh kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Saya belajar banyak hal tentang Tuhan melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman pribadi dan pembacaan firman Tuhan. Dan disitulah yang membuat saya punya banyak cerita tentang Tuhan. Dan itu yang saya beritakan kembali, saudara. Dan saya percaya bahwa apa yang saya lakukan tidak pernah sia-sia. Ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan saya, untuk memberi hidup saya buat Tuhan, melayani Tuhan 25 tahun ini, saya gak pernah nyesel, saudara. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan konglomerat, ya bangga juga sih, lumayan ada jabatan dan gaji yang lumayan. Tapi hari ini saya tahu saya sangat amat bangga bekerja kepada Yesus Raja segala raja, konglomerat di atas segala konglomerat. Dan saya tahu apa yang saya lakukan dan harga yang saya bayar di tengah himpitan, kesulitan, kesukaran dalam melayani pekerjaannya, dicela, dianiaya, dihina, gak dianggap dan gak dihargai. Saya tahu apapun yang saya alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan buat saya dan buat kita semua para pemberita Injil. Ada kemuliaan yang besar yang Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, Paulus yakin penderitaan yang dialami sebagai pemberita Injil itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan, kemuliaan yang amat sangat luar biasa. Saya percaya, saudara, saya percaya. Kemuliaan yang sangat amat luar biasa itu yang saya nantikan dan kita semua tentunya menantikan. Oleh karena itu, saudara, mari bayar harganya, kau akan nikmati hasilnya. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang kau dapatkan. Jadi kita memberitakan Tuhan yang hidup, saudara, menang atas maut. Tuhan yang dengan kemenangan itu memberi jaminan penyertaan kepada kita ketika kita memberitakan Injil, seperti pesan dalam amanat agung Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bagi pemberita Injil, saudara tidak perlu takut dengan masalah tantangan yang ada di depan saudara, karena ada penyertaan Tuhan yang hebat dalam pemberitaan Injil. Saudara, seperti tadi kita pelajari, kebangkitan untuk kemenangan Kristus membawa dampak pada Injil yang tersebar dengan semakin leluasa. Yang kedua, iman yang tidak sia-sia, saudara. Jadi kita tidak menunjukkan iman kepada tokoh agama yang sudah mati dan jasadnya ada di kuburnya, enggak. Tapi kita menunjukkan iman kita kepada pribadi Yesus yang tidak lagi ada di dalam kuburnya. Yaitu dia yang bangkit dan ia akan datang kembali menjemput kita semuanya. Jadi sahabat Perobos, berbahagialah kita yang hari ini dipanggil untuk mendekat, untuk diam di pelatarannya. Kiranya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus. Demikian Mazmur 65 ayat 5 dikatakan. Jadi oleh karena itu, saudara, mari hari ini saudara minta Tuhan beri keberanian untuk aku beritakan Injil. Maka Tuhan yang hebat itu akan memberi keberanian dan memperlengkapi kita untuk kita memberitakan Injil. Nah saudara, yang kita beritakan ini adalah berita tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, saudara, mengalahkan kuasa maut. Dan saya percaya demikian juga yang ada pada kita para pengikut-pengikutnya, yaitu kita akan mengalahkan maut dan kita akan bangkit dan hidup dalam kemuliaan yang dijanjikannya. Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tuntas. Wah, saya pernah hampir-hampir berhenti, saudara, karena apa yang saya lihat begitu sangat mengecewakan. Orang yang dekat dengan saya, yang ikut ibadah kemana-mana, yang melayani bersama, tapi saya melihat hidup mereka tidak berubah. Mereka suka ribut, saudara. Saya sangat kecewa dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau maju terus tapi saya nggak mau ajak mereka lagi. Ketika saya katakan demikian sambil saya menangis karena saya baru mendengar mereka ribut kembali. Lalu Tuhan menampakkan dirinya ketika ia pikul salib, ia jatuh, ia bangun, ia jatuh, ia bangun. Dan Tuhan bilang,
Kalau aku berpikir untuk tidak bangkit dikala aku jatuh, maka tidak ada satupun jiwa yang diselamatkan. Lihat kata Tuhan. Tuhan perlihatkan tangannya yang disalib dan berkata, sudah selesai. Dan kau tahu hari ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang memotivasi saya untuk saya bangkit. Saudara, bangkit, saudara, selesaikan tugas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan tuntas. Sampai kalau Tuhan kata berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhan datang menjemput. Saudara, biarlah kita sedang melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah saudara, Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa itulah terus menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Iman kita tidak kosong dan tidak pernah sia-sia. Wow, saudara, berbahagialah karena panggilan Tuhan di dalam saudara dan saya hari ini membuat kita punya kuasa kebangkitan. Membuat kita kalau jatuh kita punya kekuatan untuk bangkit. Waktu kita lemah kita diberi kekuatan kembali, saudara. Ikut Tuhan itu punya 1001 nyawa, saya katakan demikian saudara. Seperti kalau Tom and Jerry nih jatuh dari lantai 10 gubrak ke bawah, gepeng kelindes mobil, tiba-tiba cuk bangun lagi saudara. Nah itulah bersama dengan Tuhan. Ketika engkau lemah kau datang sama Tuhan, kita kuat lagi. Ketika engkau jatuh kau datang sama Tuhan, kita bangkit lagi saudara. Ada kekuatan kuasa kebangkitan di dalam Yesus dan itu sangat mengharukan dan itu sangat luar biasa. Sahabat penerobos, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena tidak ada kekuatan dari manapun yang membuat engkau bisa bangkit. Hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita bangkit di tengah kelemahan kita, di tengah masalah kita, di tengah keterpurukan kita. Kita bisa bangkit karena Tuhan, kuasa kebangkitannya itu yang menyertai kita saudara. Kuasanya yaitu diberikan kepada kita melalui penolong yang hebat, yaitu Roh Kudus. Dia memberi hikmat, dia mengajar, dia membimbing dan menuntun kita. Jadi oleh karena itu saudara, mari kita belajar terus bertekun di dalam Tuhan. Cari Tuhan dan lihatlah kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, dosa yang tidak lagi berkuasa atas kita. Kita baca ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita percaya kepada Dia dan kita masih hidup di dalam dosa. Tapi karena Yesus bangkit, maka tidak pernah sia-sia kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan kita bebas dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa, saudara. Ya, selain mengalahkan kuasa maut, kebangkitan Kristus juga memproklamasikan kemenangannya atas kuasa dosa. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, atau sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan ingatkan kita. Dan waktu Tuhan ingatkan, saudara, saya percaya kuasa kebangkitan Yesus memampukan saudara untuk berperang dan peroleh kemenangan. Ya, kita berperang dan kita pasti menang. Karena Tuhan katakan kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, kita lebih daripada pemenang. Walaupun begitu banyak perkara yang ada di hadapanmu, tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, kuasa kebangkitannya melalui kuasa Roh Kudus yang menyertai kita akan memerdekakan kita dari dosa, saudara. Kita yang percaya ini dimerdekakan dari ikatan dosa itu. Tubuh kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dan alat dosa, melainkan menjadi hamba Tuhan. Kalau dulu kita disuruh marah, kita marah. Disuruh sakit hati, kita sakit hati. Disuruh bolos, kita bolos, saudara, untuk datang kepada ibadah, datang kepada Tuhan dalam ibadah. Tetapi hari ini kita punya kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga pada saat kita lemah dan kita pikir, aduh nggak pengen datang. Tapi kuasa kebangkitan mampukan kita bangkit. Dan kita katakan, datang kepada Tuhan, keadaan pasti lebih baik. Saudara, percayalah saya, langkah awal itu adalah keputusan saudara dan itu adalah peperangan rohani untuk kau datang kepada Tuhan. Mungkin waktu kau mau datang sama Tuhan, kepala saudara pusing, perut saudara mules. Dan begitu banyak hal yang sangat tidak mengenakan untuk saudara bisa melangkah untuk datang kepada Tuhan. Mungkin hujan besar. Atau mungkin kau tidak punya uang untuk transport. Banyak hal yang berusaha menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi langkah awal keputusan saudara dan itu peperangan rohani. Ketika kau berkata, saya harus datang. Saudara berperang dalam nama Yesus. Iblis kau tidak bisa menahan kaki kau untuk melangkah pergi datang ke rumah Tuhan. Waktu kau berkata demikian, maka berikutnya Allah turut bekerja. Amin. Berikutnya kau akan melihat bagaimana kau begitu ringan langkahmu untuk melangkah pergi ke rumah Tuhan.
Engkau punya fokus dan prioritas. Engkau tidak gampang menjadi lemah dan tidak gampang untuk berdalih untuk datang kepada Tuhan. Engkau akan fokus dan belajar untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu kekuatan Tuhan yang akan menyertai kita ketika kita mau melangkah dan berperang. Engkau akan menang. Percayalah saudara yang mau pergi ke rumah Tuhan palamu pusing. Tapi engkau tetap fokus, aku harus datang sama Tuhan. Berikutnya pusingmu pasti hilang. Karena langkah awal ada keputusan saya. Dan saya harus berperang dan saya harus menang. Saudara belajar mengikut Tuhan dengan penuh integritas. Ikut Tuhan yaitu dengan komitmen. Saudara jangan kamit. Jangan jadi orang yang gak jelas. Tapi jadilah orang yang sungguh-sungguh saudara. Iblis aja tahu saudara. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan. Iblis turun ke bumi dengan geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Iblis aja tahu dia gak main-main. Dia dikatakan geramnya makin dahsyat saudara. Halo saudara kita anak-anak Tuhan. Apakah kau tahu waktunya sudah singkat? Inilah waktunya enduring time, waktu tambahan yang diberikan. Kalau pemain sepak bola, seri biasanya diberi kesempatan nendang bola saudara. Kalau dia fokus dia bisa menghasilkan gol. Tapi kalau dia gak fokus dia kehilangan kesempatan. Inilah waktunya sekarang. Engkau harus fokus. Ini waktunya hitungan mundur. Kalau sebelum tahun baru biasanya dihitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Trompet berbunyi saudara. Ini waktunya. Hitungan mundur Tuhan. Mungkin hari ini dihitungan 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0 sangkakala berbunyi. Maka yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Oleh karena itu kita harus fokus. Fokus artinya berhenti sejenak. Tinggalkan segala urusanmu, tinggalkan masalahmu untuk kau fokus datang kepada Tuhan. Gereja lokalmu adalah sekolah kehidupanmu. Tuhan yang memberikan itu kepada saudara, keluarga rohani. Sekolah buat saudara, Tuhan yang menempatkan saudara. Kita nggak bisa pilih saudara. Tetapi persekutuan doa atau komsel itu adalah bimbel ya, pelajaran tambahan. Tapi gereja lokalmu adalah sekolah kehidupanmu. Di situ engkau belajar, diajar, dimuridkan, ditegur, didoakan, dinasehati. Itu di gereja lokal. Jadi oleh karena itu, jadilah orang yang sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Benih jeruk, biji jeruk akan tetap menjadi biji jeruk yang tidak bisa berfungsi atau dimakan dan dinikmati kalau ia tidak ditanam. Dia harus ditanam saudara. Ketika ditanam dia berakar, dia bertumbuh, dia berbuah. Kecil makin lama makin besar, matang saudara bisa dinikmati. Nah begitulah kehidupan kita orang percaya. Saudara, kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan hamba dosa lagi. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi yaitu dengan mengerjakan keselamatan yang senantiasa dengan taat kepada Tuhan. Filipi 2 ayat 12 dikatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, saudara, dikatakan di sini, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri gratis sama saudara. Tuhan beri dengan cuma-cuma melalui kematiannya di kayu salib. Kita diselamatkan. Tapi dengar saudara, Tuhan katakan kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yaitu dikatakan di sini, dengan takut dan gentar akan Tuhan, ya. Bukan saja waktu Paulus masih hadir, tapi terlebih sekarang waktu tidak ada Paulus di depan kita. Atau maksudnya bukan hanya di depan hamba Tuhan kita bisa lakukan firman-Nya, kita takut dan gentar akan Tuhan, tapi walaupun tidak ada mereka sekalipun, kita tahu mata Tuhan di segala tempat mengawasi yang jahat dan yang baik. Mari saudara belajarlah hidup takut akan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ya, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Sikap hormat akan Tuhan ada pada saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini kita yang sudah
dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Yesus. Engkau dipanggil, dipilih untuk mendekat kepadanya. Saudara, hidupi keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma ini, yaitu dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Bagaimana caranya? Minta kekuatan kuasa Roh Kudus. Dia diberikan sebagai penolong buat kita semuanya. Dia sebagai penolong, dia akan menolong di kala engkau lemah. Dia akan menolong di kala engkau mengalami kesulitan. Dia akan menolong di kala engkau dalam kesesakan. Yesus Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita, dia pasti menolong dan memberikan kemenangan buat kita. Tuhan tahu siapakah kita manusia, saudara. Manusia cenderung melakukan dosa. Tetapi ketika manusia datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan menyertai saudara. Dan pengurapannya itu yang akan memampukan saudara untuk tetap kukan berdiri di tengah badai. Ya, kita hanya bisa bertahan berdiri karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan punya janji bagi kita, yaitu aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi saudara, sebetulnya ikut Tuhan itu tidak sulit. Yang membuat sulit adalah karena kita yang mempunyai pikiran sendiri, saudara. Kita bersandar pada pikiran kita sendiri. Kita mulai tidak taat, kita mulai melawan, kita mulai memberontak. Inilah yang membuat hidup perjalanan saudara di dalam Tuhan begitu sangat berbelit-belit. Kalau Tuhan bilang, kalau kita bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit, saudara. Jadi ceritanya jadi panjang dan lebar, saudara. Seperti bangsa Israel yang harusnya cuma hitungan hari sampai ke tanah perjanjian. Ini sampai 40 tahun, saudara. Saudara mau cepat keluar dari masalah saudara? Jangan bersungut-sungut lagi, tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, pertolongannya tidak pernah terlambat. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Percayalah kepada Tuhan, hari depan penuh harapan adalah kepastian buat kita semua. Jadi oleh karena itu, itulah yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Roh Kudus diberikan akan menolong kita di tengah kesulitan. Tapi seringkali kita tidak memfungsikan Roh Kudus. Kita datang kepada Tuhan berhitung-hitung, saudara. Kita mencari Tuhan asal-asalan. Kita sibuk dengan kesibukan-sibukan dunia lebih daripada kita menyibukkan diri kita dengan Tuhan. Saudara, percayalah saya, datang kepada Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, engkau akan menikmati yang namanya sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Engkau akan menikmati Tuhan. Dia sebagai penolong, dia Allah yang menyertai, dia Allah yang meluputkan kita dari masalah, dia Allah yang memberikan kelegaan dan kelepasan. Engkau akan kenali Tuhan ketika kau mau datang mendekat kepada Tuhan. Tapi banyak orang begitu sulit untuk datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan kalau sempat, kalau bisa, kalau mood itu mah banyak orang melakukannya, saudara. Tapi yang dimaksud sini adalah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau kau mau berpaling kepada Allah, ada dua yang harus kita percaya. Pertama, percaya bahwa Tuhan ada. Kedua, Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Tuhan bukan hanya sekedar agama, tapi Tuhan adalah pribadi yang menyertai saudara. Walaupun kau tidak bisa melihat, tapi kau bisa merasakan kehadirannya. Engkau bisa merasakan pertolongannya, engkau bisa merasakan kekuatannya. Ketika kau datang kepada Tuhan, percayalah, datang pada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Saudara, untuk kita bisa melewati pintu yang sempit dan sesak, kau harus berjuang. Kau tidak bisa hanya berusaha. Banyak orang berusaha tapi gak bisa masuk. Saudara harus berjuang. Berjuang artinya prioritaskan Tuhan. Bayar harganya. Firman Tuhan jelas dengan kata-kata yang bisa dimengerti. Dikatakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sangat jelas, saudara. Tetapi carilah dahulu, bicara tentang prioritas. Ketika kau memprioritaskan Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Dan kau akan terpesona dan kau kagum dan kau terheran-heran akan Tuhan. Ketika kau mau datang sama Tuhan, datang dengan ketulusan, datang dengan kerelaan, datang dengan kesungguhan. Miliki sikap rendah hati, menjadi murid yang baik, yang taat, yang nurut, yang tidak suka bolos, mau belajar, mau dibentuk, mau dimurnikan, saudara. Dan saya percaya kalau kita adalah orangnya, lihat, gak lama
saudara akan diperlengkapi, dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Engkau akan dipakai Tuhan naik tidak turun. Engkau akan diangkat menjadi kepala tidak menjadi ekor. Asal kau fokus, saudara. Apakah fokus berarti tidak usah bekerja? Oh tidak. Tuhan berkata kalau nggak mau kerja nggak usah makan. Tetapi fokus artinya saudara prioritaskan Tuhan di tengah kesibukan. Engkau bekerja, mulailah bekerja dengan berdoa. Engkau bekerjalah dengan jujur, saudara. Tuhan akan menyertai dalam pekerjaanmu. Tuhan akan memberi hikmat, ide kreatif bagaimana kau menyelesaikan pekerjaanmu. Ada Tuhan yang engkau libatkan di setiap saat, setiap menit, setiap waktu yang kita lalui. Dan engkau makin kagum akan Tuhan. Dan kau punya cerita tentang Tuhan. Demikian sahabat Penerobos, biarlah Paskah menjadi satu momen penting untuk kita sadari bahwa Tuhan bangkit. Dan saudara saya, kita bangkit saudara. Jangan terus terpuruk dengan masalahmu. Bangkit. Mari kita move on saudara. Ke depan ada satu pengharapan yang lebih baik. Ke depan di sana ada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi buat kita semuanya. Apa yang kau alami hari ini bukan akhir. Tapi kau akan melihat akhir perjalananmu adalah hari depan. Kita semua yang penuh harapan. Tuhan Yesus berkati sahabat Penerobos. Saya akan berdoa buat sahabat Penerobos. Biarlah Paskah menjadi satu momen untuk kita ambil keputusan. Untuk saya lebih fokus sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Nantinya kami akan syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kami belajar mengenali kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Paskah adalah satu momen di mana kami sadari bahwa Engkau sudah bangkit dan Engkau juga yang membangkitkan kami Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu kami punya semangat. Kami bisa bertahan di tengah kesulitan apapun. Terima kasih kuasa pengurapan dan kebangkitan Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian sahabat Penerobos, biarlah kita tetap semangat. Percayalah Tuhan sudah bangkit dan kita semua pasti dibangkitkan. Tuhan Yesus berkati. Saya mengundang sahabat Penerobos untuk bergabung bersama kami dalam Pemuritan GOB. Silakan saudara catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Saudara yang mungkin ketinggalan begitu banyak pelajaran-pelajaran di dalam siaran kami Generasi Penerobos. Saudara boleh ikuti di YouTube yaitu dengan ketik Sahabat Penerobos. Maka saudara akan mendapatkan semua pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketinggalan saudara akan mendapatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.